Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar sadar hukum, berjumpa lagi dengan kami di podcast Juristik Heksa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan saya Fatih Mubarok dan saya Salsabila Nursofa. Kali ini kami berada di UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Balikpapan. Dan tentu saja telah hadir bersama kami Ketua dari Kepala dari UPTD PPA, Ibu Esti Santi Pratiwi SSOS. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Ya sehat semua ya. Iya Bu. Berbicara mengenai topik kekerasan terhadap anak. Menurut Ibu nih, tindakan apa yang termasuk di dalam ranah tindak kekerasan terhadap anak? Yaitu kekerasan itu kan divisinya melakukan sesuatu yang mengakibatkan luka baik secara fisik atau psikis kepada orang lain, dan tindakan yang tidak menyenangkan yang bisa berakibat fatal ataupun secara psikologis bisa mengganggu mereka gitu, seperti itu, khususnya pada anak. Kalau anak itu perempuan dan anak. Oke, jadi kalau anak itu seperti itu, jadi tidak hanya anak perempuan tapi lelaki anak dan anak, seperti itu. Selanjutnya itu kan Bu, penjelasannya tentang kekerasan terhadap anak. Contoh-contoh kegiatannya itu, tindakan-tindakannya Bu. Ini sebelum saya menjelaskan ke jenis-jenis kekerasan, selalu tekan sekali lagi, yang dimaksud anak itu adalah rentan usia 0 sampai 18 tahun. Itu yang dinamakan anak. Kalau udah lebih semenit pun udah bukan anak, seperti itu ya. Kalau kekerasan itu kan bermacam-macam. Kekerasan fisik, psikis, kekerasan penelantaran, bermacam-macam kekerasan itu ada. Seperti itu. Terus gimana lagi? Contohnya? Iya, contoh kasus-kasus Ya, kalau kekerasan yang sekarang sedang didampingi UPTD PPA itu adalah seperti persetubuhan, pencabulan, bullying, terus kekerasan berbasis IT, itu ada juga di UPTD PPA yang mendampingi anak-anaknya itu, seperti itu. Jadi seperti kekerasan seksual. Ya, persetubuhan gitu ya, betul. Berarti ada nggak sih Bu di undang-undang itu secara rinci gitu penjelasannya tentang apa sih kategori-kategorinya? Itu ada di undang-undang yang baru yang tentang kekerasan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tetapi di TPKS ya, itu ada juga di nomor berapa itu ada, di situ ada rigid. Malah ada ditambahkan terkait situ nanti ada catcalling. Jadi dari undang-undang yang 35 itu dijabarkan lagi di TPKS itu yang baru di tahun 2022. Nanti silahkan kalian buka saja, itu banyak di situ kekerasan yang dimaksudnya di situ. Itu tadi kasus-kasus yang diurus sama UPTD PPA, meliputi persetubuhan, bullying, berbasis seksual, sama yang berbasis IT. Iya. Jadi gini, ketika mungkin anak-anak sekalian ingin melihat perkembangan kasus yang ada di Balikpapan, silahkan kalian melihat IG dari UPTD PPA, yaitu UPTD PPA Balikpapan. Dan di situ itu nanti ada spreadsheet-nya, spreadsheet-nya tentang spreadsheet itu ada di situ jumlah kekerasan yang ada, jenis-jenis kekerasan yang ada, wilayah yang banyak terjadi kekerasan itu ada di situ. Jadi bisa dilihat berapa jumlah pelapor, berapa jumlah yang didampingi, dan berapa yang sudah selesai. Seperti itu. Dan mungkin saya bercerita saja ya kepada Ananda semua ya, bahwa sekarang di Balikpapan ini sedang marak bullying kepada anak-anak, baik anak sesama murid atau guru kepada murid, seperti itu. Atau perkelahian pelajar antara satu sekolah lain dengan sekolah lain, itu banyak juga terjadi. Kemudian banyak juga terjadi pencabulan yang pelakunya itu anak juga, jadi dari teman sekolah, seperti itu. Dan kalau persetubuhan ada juga yang melakukan itu adalah
temannya sendiri. Jadi pelakunya anak juga seperti itu. Nah, pengen tahu nih Bu, buat apa? Buat pelaku-pelaku nih, jeratan hukum seperti apa yang diberikan kepada pelaku-pelaku kekerasan anak? Iya Bu, apakah ada yang sampai di penjara atau gimana? Ada. Jadi kalau UPTD PPA itu kan fungsinya pendampingan korban kekerasan. Nah, korban kekerasan itu bisa juga anak yang melakukan kekerasan itu juga dalam pendampingan UPTD PPA. Jadi di UPTD PPA itu siapa yang menjadi kliennya itu? Salah satunya itu adalah korban, pelaku anak, saksi. Mereka itu adalah tetap didampingi UPTD PPA. Kenapa pelaku anak didampingi? Karena mereka masih belum mempunyai pemikiran yang tepat terhadap apa yang dilakukan. Oleh sebab itu mereka dilindungi undang-undang, jadi didampingi oleh mereka. Terkait pelaku-pelaku yang sudah melakukan kekerasan itu sudah banyak yang mendapat hukuman. Bahkan ada kemarin yang terbaru, usia anak pelaku itu persetubuhan dihukum 5 tahun penjara dan 3 bulan tambahannya seperti itu. Kemudian ada juga yang sedang naik sidang. Ini kalau itu kemarin persetubuhan, yang ini nanti yang terbaru adalah pencabulan. Jadi sebenarnya mereka ya tetap dihukum karena mereka di atas usia di atas 12 tahun dan ancaman hukumannya di atas 7 tahun, maka diproses secara hukum. Kalau di bawah 12 tahun dan ancaman itu diversi. Dilihat dulu seperti apa kekerasan yang dilakukan, seperti itu. Kalau masih bisa dianulir, maksudnya masih bisa dibantu, nanti dikembalikan ke orang tua, itu nanti sifatnya diversi. Jadi dia hanya baru pertama kali melakukan kejahatan dalam artian mungkin persetubuhan dan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, dia itu biasanya dikembalikan ke orang tua atau diversi seperti itu. Jadi tadi yang di atas 12 tahun dan ya, hukumannya ancaman hukumannya. Kan kalau persetubuhan itu kan 12 tahun ancaman hukumannya. Berarti kan di atas 7 tahun, berarti itu berproses walaupun dia usia anak seperti itu. Tetap bisa ditahan. Ya, karena nanti kalau mereka nanti dijatuhin hukuman, nanti mereka itu akan ditempatkan di LPKA, lembaga kayak penjara tapi penjara anak gitu, yang adanya di Tenggarong. Oh, di Tenggarong. Di Balikpapan sendiri nggak ada. Kalau di sini adanya lapas. Jadi begitu anak nanti dikirim ke Tenggarong seperti itu. Di sana ada program-program? Ada, mereka seperti juga sebenarnya mereka juga bersekolah di sana ya, mendapat keterampilan seperti halnya anak-anak seusia mereka, hanya ditempatkan di satu tempat khusus gitu. Jadi prosesnya pun tidak seperti di lapas yang orang dewasa. Jadi anak tetap anak, keterampilannya, sekolahnya tetap diperhatikan. Jadi hak-haknya tetap iya, tetap dapat semua. Apa aja sih Bu upaya yang dilakuin sama UPTD PPA untuk menekan pertumbuhannya kekerasan terhadap anak ini agar tidak terus bertumbuh gitu? Apa aja ya Bu upaya yang dilakuin? Sebenarnya bukan menekan dalam artian mengupayakan agar kekerasan itu yang ada terjadi di Balikpapan itu tidak meningkat gitu ya. Sebenarnya itu adalah fungsi tugas dari dinas kami, DP3AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yaitu di sana itu ada fungsi sosialisasi dan edukasi. Kalau UPTD PPA itu pendampingan bagi korban kekerasan. Jadi di DP3AKB itu sosialisasi, edukasi ke sekolah, ke masyarakat, ke mana saja. Kemudian nanti kalau sudah jadi korban baru kita yang mendampingi seperti itu. Jadi tugasnya di sana semakin banyak edukasi atau sosialisasi, kita berharap pertama masyarakat tahu bahwa itu tidak boleh atau diancam hukuman. Kedua, ketika mereka melakukan kekerasan ternyata tahu lapornya di mana. Ya seperti itu. Jadi jumlah kekerasan yang ada kayak tercantum di IG-nya UPTD itu bisa menjadi 2 mata uang. Salah satunya karena kan dari
kami berdiri dari tahun 2019 sampai sekarang itu meningkatnya kan sangat lumayan ya. Di 2023 itu kami itu 156 dan sekarang ini hampir 130 lebih di bulan Juli, data Juli. Berarti kemungkinan naiknya akan besar. Kalau kami UPTD PPA terus terang kami nggak masalah mau banyak apa dekat sedikit karena kami tempat layanan. Berapapun yang masuk kami layani seperti itu karena jumlah yang banyak itu bisa juga mencerminkan masyarakat sudah tahu ketika merapat kekerasan dia melapor di mana, ataukah memang itu wajah Kota Balikpapan. Jadi bisa keberhasilan dinas kami karena dia banyak yang lapor, atau itu memang wajah Balikpapan sebenarnya memang banyak terjadi kekerasan pada saat ini, gitu seperti itu. Ya. Kalau mengenai proses penanganan itu, Bu, misalnya ada yang lapor. Ya. Jadi UPTD PPA itu mempunyai 2 psikolog klinis. Kami juga mempunyai pendampingan hukum. Dinas kami MOU dengan Puspakumadin, lembaga bantuan hukum itu diberi oleh Puspakumadin itu 20 pengacara. Jadi kami juga punya Peksos, pekerja sosial. Jadi ketika masyarakat atau klien itu lapor, kami mesti pakai informed consent gitu ya. Ada pertanyaan, bersedia dia melaporkan, bersedia dia mau didampingi, terus apa yang ingin didampingi oleh mereka. Nanti mereka bertanda tangan bahwa mereka akan minta bantuan seperti ini gitu ya. Kemudian kita boleh merekam, tapi itu sifatnya rahasia untuk dokumen kami seperti itu. Nah, semua layanan kami baik hukum, psikolog, maupun kesehatan yang ada itu sifatnya gratis karena kami punya pemerintah seperti itu. Jadi ya itulah layanan kami. Jadi pendampingan kami itu dari awal mereka melapor, di asesmen tidak sekali, biasanya paling sedikit 3 kali, kemudian ketika proses di nanti kepolisian itu kita dampingi. Begitu juga nanti ketika bersidang, anak-anak ini didampingi oleh mereka. Karena kalau bersidang, bisa saja anak-anak yang menjadi korban ini tidak bisa menyampaikan apa yang terjadi. Jadi nanti teman-teman petugas kami yang seperti SDM kami, Peksos, psikolog, konselor hukum ini akan membantu mereka untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Seperti itu. Jadi pendampingnya itu sampai selesai seperti itu. Sampai kasus Nanti setelah kasus itu selesai, mungkin sampai inkrah, sampai tuntutan dan sudah dapat putusan. Nanti setelah beberapa waktu kami akan berupaya untuk komunikasi lagi gimana keadaannya setelah seperti itu. Jadi nggak berhenti sampai di situ seperti itu. Yang utama anak itu hak pendidikannya harus didapat seperti itu. Dan semua yang terbaik untuk anak seperti itu. Buat pertanyaan terakhir nih. Ya kan kita sebagai pelajar, sebagai pelajar itu membantu supaya kasus-kasus kekerasan pada anak itu tidak menyebar. Kita bisa ngapain gitu? Misalnya gini, misalnya di sekolahmu ada anak korban gitu maksudnya. Iya. Nah, ketika kita mengetahui teman kita menjadi korban, ada baiknya kita tidak menyebarkan informasi. Jangan kita ngomong, oh itu temanku itu korban loh, ini tidak perlu seperti itu. Kalau temannya itu memang butuh bantuan, dekati tanpa membuat nggak terlalu banyak lah sampai tahu gitu, dekati. Mungkin saja temannya itu tidak berani berbicara. Nah, ketika temannya tidak berani berbicara, berarti kita supaya temannya berbicara seperti apa? Kita harus memberikan dia kenyamanan dalam dia supaya dia percaya itu kayak apa sih? Jadi kita harus memberikan rasa percaya teman kita kepada kita. Ketika dia percaya, dia akan bercerita. Dan semoga dengan dia bercerita kita bisa membantu. Kalaupun kita tidak bisa membantu, ya nggak usah menambah beban lagi, ya didengarkan saja. Karena belum tentu orang yang mendapat masalah itu akan terbantu dengan nasihat kita. Tetapi mendengarkan saja mungkin itu lebih baik dari dia, seperti itu. Terus nggak usah
nggak usah nyebar-nyebar dia dan nggak usah jadi ember seperti itu, seperti iya. itu, gitu aja sih. Iya. Dan kita nggak boleh asal lapor, Kak. Ya, kalau kita sebagai teman boleh nggak ngebantu ngelapor? Kalau seandainya teman kita sebagai korban ini nggak berani ngomong, boleh nggak kita yang ngewakilin ngelapor gitu? Jadi gini, sebagai teman kalau mengetahui teman kita menjadi korban, dekati, tetapi menunggu dia mau bicara. Jangan juga dipaksa dia bicara, karena ketika seseorang menjadi korban itu sangat sensitif dia ya. Nah, seperti apa supaya teman ini mau cerita? Bangun kepercayaan. Kalau seseorang itu percaya kepada kita, pasti nanti akan cerita. Kalau dia mau cerita, dengarkan saja dulu, tidak usah komentar. Terus kemudian ketika dia sudah bercerita dan seperti udah banyak gitu ya, tawarkan apa yang bisa saya bantu. Karena belum tentu semua orang korban itu perlu bantuan, dia cuma perlu denger aja. Tetapi kalau dia bilang tolong bantu saya itu nggak berani lapor, nah pastikan dulu apakah memang benar terjadi, tanyakan. Karena ada beberapa kasus ternyata hal itu tidak terjadi, anak itu justru berbohong. Tujuannya karena dia biar diperhatikan oleh temannya. Begitu ada dia berbohong, biar dia dapat perhatian dari temannya, ternyata tidak terjadi kasus itu. Jadi pastikan, nggak apa-apa lapor ke sini. Mungkin nanti dari hasil asesmen bisa kita lihat apakah benar terjadi atau tidak, nggak apa-apa. Karena ada beberapa kasus mereka itu bawa temannya ke sini, kita asesmen. Terus dari hasil asesmen itu nanti kita beri petunjuk gimana selanjutnya, gitu, seperti itu. Ya, itu tadi hasil pembicaraan kita. Terima kasih banyak Ya, buat makasih Bu banyak Bu Esti. Esti. Sangat informatif Iya. gitu. Semoga informasi yang Ibu berikan kepada kita bisa kita sampaikan ke teman-teman di sekolah dan Berguna buat mereka iya, pastinya. untuk Ini mungkin titip pesan sama anak-anak sekalian, gunakan masa mudamu, karena masa mudamu tidak akan pernah kembali. Karena kalau masa mudamu kamu sia-siakan, akan menyesal nanti di belakang hari, seperti itu ya. Demikian pembicaraan kami dengan Ibu Hesti. Semoga perbincangan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Kami dari Juristik Heksa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.